pelajar, cukup banyak anak sekolah juga atau orang umum yang standby itu di rumah. Jadi mereka apa sih pengisi waktu di kala pandemi harus banyak di rumah. Maka kita waktu itu meluncurkan ayo bikin game di rumah, semacam game jam. Jadi kita beri waktu 4 hari, 3 sampai 4 hari teman-teman buat produk game yang bertemakan COVID-19, bagaimana menghindari COVID-19 seperti itu. Dan itu sangat banyak peminatnya, mungkin lebih dari 100 waktu itu yang submit produk, dan kita berikan juga prize hadiah buat para pemenang waktu itu. Jadi ini adalah upaya kita untuk tetap menimbulkan kreativitas di industri game. Lalu di tahun 2019 kita juga punya Indonesia Game Developer Exchange. Jadi ini kita ajang seminar, conference, dan juga memberikan kesempatan buat para pelaku industri game mendapatkan workshop dari para mentor-mentor dan juga mendapatkan relasi jaring dengan berbagai investor ataupun pihak-pihak yang memiliki ketertarikan dalam industri game. Lalu tahun lalu kita melakukan riset tentang bagaimana sih kondisi pelaku industri game di Indonesia. Kita melihat dari revenue-nya mereka, kita juga melihat dari pasar-pasar yang mereka sasar itu seperti apa dan gimana, seperti itu. Nah, ini kita lakukan di tahun lalu dan sudah ada hasil, tinggal kita mau publish hasilnya nih di awal tahun ini. Nah, kita juga akan melakukan di tahun ini melanjutkan Indonesia Game Developer Exchange. Next, please. Ya, kita akan ada di IGDX ini akan ada 3 stream, ada akademi, ada conference, ada bisnis. Di akademi itu kita akan memberikan mentorship kepada game developer yang terpilih, baik dari level yang sudah advance maupun yang masih level di early stage. Nanti mereka akan mendapatkan mentorship selama 3 bulan dari mentor-mentor global dan juga dari Indonesia yang sudah memiliki pengalaman yang sangat baik. Lalu juga kita ada IGDX Business, ini adalah business matchmaking buat para game developer dengan berbagai investor, juga dengan pelaku industri dari luar, Southeast Asia, dari Asia Tenggara, dan juga ada IGDX Conference. Di sini kita akan mengundang para pembicara-pembicara global juga untuk bisa sharing tentang industri game, tentang teknikal, dan lain-lain. Jadi ini nanti kita akan lakukan sekitar di bulan Oktober tahun ini. Dan ini fully virtual yang akan kita lakukan. Next. Oke, kita lihat peluang dan potensinya. Jadi dari hasil riset kami bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kita lihat bahwa dari 2017 sampai ke 2019 itu pangsa pasar yang disasar oleh game developer Indonesia itu semakin meningkat. Di lokal mereka meningkat terus, dan untuk internasional juga meningkat. Dan agak uniknya adalah mereka mendapatkan revenue atau omset terbesar itu justru dari pasar luar. Jadi ini juga menunjukkan sebenarnya masih kurangnya, quote-unquote itu kurangnya kecintaan warga Indonesia terhadap produk-produk Indonesia sendiri. Jadi buat teman-teman, ayo kita dukung pelaku industri game kita supaya mereka juga bisa tumbuh di market pasar lokal. Jadi kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk bisa menghasilkan produk-produk yang jauh lebih baik lagi. Nah, dan dari skala usaha pun meningkat. Jadi kalau kita lihat dari dulunya mikro, mereka akhirnya berkembang menjadi kecil, dari kecil akhirnya menjadi menengah. Ini persentasenya selalu meningkat. Nah, potensinya pasti sangat besar. Kenapa potensi sangat besar? Itu dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, 270 juta, lalu pengembangan infrastruktur internet kita juga terus digenjot oleh pemerintah, mulai dari palaparing, nanti juga sampai ada satelit dan lain-lain. Jadi ini kita menghadirkan konektivitas internet yang merata di seluruh Indonesia, yang tentunya berarti banyak penduduk Indonesia yang akan merasakan internet dan bisa juga menikmati hasil daripada industri game sendiri, dan juga peningkatan ekonomi di masyarakat kita. Next. Nih, kalau kita lihat
kontribusi penetrasi internet per wilayah. Artinya apa? Kesempatannya buat sangat luas. Teman-teman yang mau terjun di industri game, yang menjadi pelaku industri game, kalau kita lihat ini masih konsentrasinya masih di Pulau Jawa 41%. Artinya kalau nanti konektivitas sudah merata di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, berarti ini masih banyak loh pasar yang bisa kita raih. Masih banyak orang-orang yang bisa kita sasar menjadi penikmat produk-produk kita kalau menjadi kita pelaku industri game. Jadi ini menjadi dasar bahwa peluangnya sangat besar di Indonesia dan tidak usah berhenti untuk bisa bermimpi menjadi pelaku industri game yang kuat di pasar lokal. Next. Nah, kalau kita lihat dari hasil Newzoo juga, tadi dari Aji, ini dari Newzoo, bahwa Indonesia itu pengguna smartphone-nya juga sangat tinggi. Jadi smartphone penetration itu 58%, nomor 4 bahkan di dunia gitu. Jadi ini bisa kita lihat dari biasanya, mungkin ini diambil dari subscriber telekomunikasi, dari 273 populasi, itu online populasinya, populasi online-nya 174, smartphone user-nya 158, karena cenderung di Indonesia kan kadang satu orang itu punya 2 smartphone, 3 smartphone bahkan. Jadi ini melihat perkembangan yang sangat-sangat tinggi di Indonesia dan masih sangat menarik. Makanya kalau kita lihat sangat banyak produk-produk luar itu yang menyasar ke Indonesia, Asia Tenggara terutama Indonesia, karena melihat betapa besarnya pasar di Indonesia. Nah, pasar ini jangan kita berikan secara gratis kepada mereka, tapi kita ayo jadi tumbuh menjadi pelaku industri juga. Kita tumbuhkan kompetensi-kompetensi yang bisa masuk kepada industri game kita, reduce gap technical skill-nya kita, sehingga bisa memenuhi requirement kepada pelaku industri game baik di lokal maupun global yang akan masuk ke Indonesia. Next. Oke, saya kira itu sekilas tentang industri game Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Luat Sihombing atas pemaparan dan juga wawasannya untuk kita semua ya, untuk teman-teman di sini. Tentunya dari Kominfo sendiri terus mendorong teman-teman untuk lebih aktif dan kreatif nih, menjadi tidak hanya menjadi seorang gamer, tapi juga bisa menjadi seorang pembuat gamer dan mengambil pasar Indonesia lebih luas lagi, begitu ya. Baik teman-teman, sabar dulu yang ingin bertanya, tapi silakan dituliskan di kolom chat ya, nanti akan saya sampaikan kepada para narasumber. Nah, seperti yang tadi saya sapa di awal, ada Bapak Rizky Natakusuma, beliau sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Rizky. Pagi Mbak. Mohon maaf tadi nggak bisa mulai di awal. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih Pak Rizky sudah berkenan bergabung bersama kita pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya ya Pak Rizky ya. Pak Rizky, ada sekitar 180 teman-teman nih kaum milenial dan generasi Z di ruangan virtual pagi hari ini, dan tadi juga sudah diawali dengan pemaparan dari Pak Luat Sihombing mengenai potensi game di Indonesia dan e-sport di Indonesia itu sendiri. Nah, sekaligus juga memberikan sambutannya, kami juga ingin mendengar nih pemaparan atau misalnya wawasan dari Pak Rizky, bagaimana sih sebetulnya tanggapan DPR melihat perkembangan industri game di Indonesia saat ini, kemudian juga apakah nanti DPR akan bisa memfokuskan e-sport atau game ini menjadi sesuatu yang prioritas juga, sehingga gamer sendiri punya wadah atau media yang lebih kuat lagi. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pertama terima kasih Mbak Mira sudah berkenan untuk memoderasi kelangsungan dari pertemuan kita hari ini. Tadi juga kita sudah dengar dari perwakilan Kominfo ya, yang sudah memberikan paparan terkait dengan ini. Mudah-mudahan audionya kedengeran ya. Jelas. Mudah-mudahan audionya kedengeran, karena beberapa kali saya ini seri kedua sebenarnya, ini season kedua pelaksanaan dari webinar yang ditujukan untuk anggota Komisi 1, terutama dari Direktorat Jenderal Aptika. Sebenarnya pertama kali kita selenggarakan webinar ini, temanya adalah pelindungan data pribadi. Nah, tapi ini masih mirip-mirip lah, karena salah satu isu terkait dengan pelindungan data pribadi yang marak adalah
bagaimana data pribadi pemain-pemain e-sports ini kadang-kadang atau gamers-gamers, baik anak kecil maupun yang sudah agak senior, diambil datanya dari permainan-permainan yang mereka main. Itu juga salah satu catatan penting mungkin terkait dengan pembahasan pelindungan data pribadi yang bermitra langsung dengan Aptika. Ya, terima kasih untuk Pak Luat Sihombing, di sini Direktur Ekonomi Digital dari Kominfo. Terima kasih juga untuk Pak Riki Setiawan dan Pak Denis Adiswara sudah berkenan untuk bergabung kepada kami. Pertama saya ingin menyapa para gamers. Kalau di judulnya di sini para gamers di Kabupaten Pandeglang. Kelompok gamers di Kabupaten Pandeglang ini yang saya kira awalnya berapa persen sih dari masyarakat kita di Kabupaten Pandeglang yang suka main online games. Ternyata salah satu cara survei yang saya buat, Mbak, saya langsung buat aja itu kompetisi e-sports. Bentar lagi Pandeglang akan ulang tahun di tanggal 1 April. Jadi salah satu acara meriah yang kita ingin selenggarakan itu karena pemerintah daerah juga sudah menyatakan bahwa tidak akan menyelenggarakan acara ulang tahun yang besar-besaran mengingat ini sedang ada COVID-19. Jadi saya berinisiatif bersama tim untuk menyelenggarakan kompetisi e-sports. Nah, ini cocok banget sama tema kita hari ini, yaitu daya tarik industri, games, dan e-sport di era digital. Saya nggak akan panjang lebar, tapi intinya kami di Komisi 1 yang bermitra langsung dengan Kementerian Kominfo yang membangun infrastruktur digital di Indonesia tentu sangat mengharapkan pertama, adanya perluasan jaringan telekomunikasi untuk masyarakat kita. Nah, kalau tentang games di Pandeglang sendiri, saya rasa di sini masyarakat dan para peserta udah pada tahu kadang-kadang ini yang dari kampung. Jadi kalau di Pandeglang tuh Mbak, ada kampung di dalam kampung. Ada desa di dalam desa. Jadi dia udah hidup di dalam desa, terus ada jalan lagi menuju ke dalam, lebih dalam lagi. Nah, itu ada kampung lagi. Nah, itu biasanya anak-anak kalau udah jam 2 siang atau udah sore lah pulang sekolah, itu dia suka naik motor, pakai baju rapi, cuma menuju ke jembatan di depan untuk main game online. Untuk dapat jaringan telekomunikasi, jaringan sinyal, biar mereka bisa main Mobile Legends lah, biar mereka bisa main PUBG, mobile, dan game-game online lainnya. Dan tentu platform online lainnya juga mereka pakai. Jadi yang saya tangkap sebagai perwakilan dari masyarakat Kabupaten Pandeglang di pusat yang bermitra langsung dengan Kominfo adalah pentingnya terkait dengan pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pandeglang. Nah, kita juga berharap nanti Pak Luat Sihombing, walaupun beliau ini Direktur Ekonomi Digital, mungkin tupoksinya sedikit berbeda di dalam Kominfo, bisa menyampaikan walaupun sedikit kepada baik Pak Dirut Bakti ataupun Pak Dirjen PPI, tolong bawa itu yang namanya provider sinyal ke Kabupaten Pandeglang untuk bagaimana kita bisa memikirkan bagaimana generasi muda di Kabupaten Pandeglang ini bisa mendapatkan jaringan kepada telekomunikasi secara lebih baik lagi, karena ini yang bisa membangun industri e-sports dan games, ya jaringan telekomunikasi itu sendiri. Kalau nggak ada sinyal, gimana orang mau main Mobile Legends? Boro-boro Mobile Legends kadang-kadang nelpon pakai 3G aja belum bisa. Nah, tentu kita positive thinking karena pemerintah juga cangkupan dari kebijakannya sangat luas. Pemerintah kita di bawah Pak Jokowi sekarang ingin membangun jaringan telekomunikasi, memfokuskan kepada daerah 3T. Sahabat-sahabat kita di Papua, di NTT, dan lain sebagainya, daerah-daerah lain belum memiliki akses kepada telekomunikasi seluas kita di Pandeglang. Jadi tentu kita
kita harus bisa mengerti untuk kepentingan nasional memang ini perlu dilakukan. Tapi di sisi lain, yang masih dalam Pulau Jawa, buktinya kami di Pandeglang 2 jam dari Jakarta pun masih banyak saudara-saudara kami yang belum memiliki akses kepada sinyal dengan baik. Jadi susah mau main games di Pandeglang. Saya aja bikin kompetisi e-sports ini di Pandeglang kadang-kadang ngelihat dulu kalau masyarakat yang ada di Cibaliung, yang ada di Sindang Resmi, yang ada di Kecamatan Pulau Sari, para peserta mungkin tahu, mungkin para narasumber perlu diajak nih, kita ajak mungkin nanti ke Pandeglang secara langsung biar lihat bahwa masih banyak sekali saudara-saudara kami yang tinggal nggak jauh dari ibu kota yang masih belum mendapatkan akses kepada jaringan telekomunikasi untuk bermain e-sports, apalagi menjadi atlet e-sports. Nah, tapi di sisi lain, di skala teknis terkait dengan e-sportsnya sendiri, salah satu paradigma yang susah diganti itu pertama, selain tadi paparan sebelumnya menjelaskan kita bukan hanya sebagai konsumen, tapi kita juga harus bisa menjadi produsen, bukan cuma penikmat, tapi kita harus bisa jadi kreator. Salah satu hal lainnya itu beradaptasi dengan mindset orang tua. Kalau e-sports itu negatif, kalau main game itu negatif, karena serba salah nih. Para narasumber mungkin nanti bisa memberikan masukan. Kalau e-sports pembibitannya seperti apa kira-kira? Karena kalau pemain PBSI, pemain bulu tangkis, anak 5 tahun, 7 tahun udah dilatih setidak-tidaknya seminggu 2 kali, 3 kali. Nah, kalau anak kecil, anak kelas 2 SD, 3 SD kita wajibkan untuk main game 3 jam, 4 jam sehari kan agak bingung juga. Mungkin orang tua juga agak prihatin nantinya ngelihat anaknya, ya ampun, saya main game di rumah terus, menyendiri terus. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan, upaya-upaya yang kita bisa lakukan, pertama untuk menjaga dan mengembangkan industri e-sports di Indonesia, terutama kewajiban saya di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Tapi di sisi lain, kita juga bisa menciptakan lingkungan di mana masyarakatnya, anak-anak mudanya bermain e-sports dengan baik, tapi juga bisa menjauhkan diri mereka masing-masing dari stigma bahwa bermain games itu sebenarnya buruk untuk anak. Karena memang nggak salah juga sih, kalau saya udah punya anak juga, kalau anak saya main game terus pas saya tanya kenapa main game terus, mereka jawab karena ini lagi latihan untuk menjadi atlet e-sports. nggak nyambung juga buat di otak orang tua. Jadi kira-kira apa nih, saya minta masukan, kasih pencerahan kepada kami masyarakat Kabupaten Pandeglang apa yang bisa dilakukan. Untuk Pak Luat Sihombing juga, masyarakat Pandeglang menanti Pak, kalau misalnya ada sosialisasi ataupun misalnya ada program dari Kominfo sekecil apapun yang bisa dirasakan oleh generasi muda di Kabupaten Pandeglang, terutama terkait dengan ekonomi digital, tentu kami akan welcome, akan senang sekali. Mungkin saya nggak akan panjang lebar, nanti juga akan ada sesi sesi tanya jawab. Tapi saya terima kasih untuk para peserta yang udah hadir pagi-pagi, semangat di Kabupaten Pandeglang. Nanti jam 1 juga saya akan ada webinar dengan Pak Roy Suryo terkait dengan bakti. Ini lebih relevan terkait dengan pembangunan infrastruktur digital di Kabupaten Pandeglang. Mungkin nanti sebagian dari peserta di sini juga bisa ikut di webinar selanjutnya. Tapi saya terima kasih sudah berkenan untuk hadir, menyempatkan waktu pagi-pagi. Ini mudah-mudahan di rumah masing-masing, karena salah satu kendala menyelenggarakan webinar di Kabupaten Pandeglang juga sebenarnya terkait sinyal itu sendiri. Jadi kadang-kadang banyak yang mengeluh ke tim saya bahwa harus naik motor dulu ke kecamatan, atau misalnya naik motor dulu ke tempat-tempat yang
yang memiliki akses kepada sinyal yang lebih baik dibanding dengan rumahnya sendiri. Jadi terima kasih Mbak Mira, para narasumber, para peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Nanti di sesi tanya jawab mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kepada saya, tapi intinya kalau expert terkait e-sport saya serahkan kepada narasumber. Jadi bisa dikasih pencerahan untuk kami di Kabupaten Pandeglang. Terima kasih, cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky Natakusuma dari Komisi 1 DPR RI yang sudah juga memberikan sambutan sekaligus memberikan sedikit bocoran juga ya mengenai program yang saat ini akan dilaksanakan di Kota Pandeglang. Wah, di sini ada teman-teman dari Kota Pandeglang apa enggak ya? Oke, dan saya juga tadi menggarisbawahi dari DPR RI juga mendorong perluasan jaringan ya memang betul sekali karena memang jaringan itu nomor satu, apalagi di saat COVID ini komunikasi kita yang melalui jaringan, melalui sinyal. Dan saya percaya juga dari pemerintahan, dari Kominfo terus memperluas titik-titik sinyal agar lebih merata lagi ya. Dan kalau tadi ada program yang dikhususkan untuk teman-teman Pandeglang, semoga saja ya teman-teman, Pak Rizky juga nanti bisa membuat untuk skala nasional untuk para gamer ataupun calon gamer yang ingin serius mendalami dunia ini. Baik, teman-teman sudah hadir juga bersama kita sosok figur kita, public figure kita, gamer kita juga, YouTuber juga. Saya ingin menyapa dulu kepada Mas Denis Adiswara. Selamat pagi, Mas Denis. Halo, selamat pagi Mbak Mira, apa kabar semuanya juga? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Maaf ya kalau misalkan ini situasinya agak-agak gelap karena saya lagi di lokasi syuting. Oh, oke. Cukup terang kok tapi terlihatnya. Baik, Mas Denis, terima kasih sudah berkenan hadir, tapi jangan kemana-mana karena sesi Mas Denis nanti setelah Mas Riki ya. Oke. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Luat, kemudian dari Mas Rizky, dari Pak Rizky ya. Mudah-mudahan kolaborasi DPR dan Kominfo terus digalakan, khususnya dalam memfokuskan kepada teman-teman gamer dan bagaimana terus meningkatkan peluang di era digital saat ini. Baik, Mas Riki Setiawan, sepertinya ini dari Mas Riki yang paling ditunggu nih ya, materi-materinya untuk teman-teman semuanya, karena lebih detail lagi Mas Riki ini dari founder dan CEO GGWP.id. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, udah ngintip-ngintip Instagramnya. Untuk itu silakan Mas Riki pemaparannya. Ya, halo Mbak Mira, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, yang terhormat Pak Rizky Natakusuma, yang terhormat Pak Luat Siombing, dan yang terhormat Mas Denis Adiswara, serta teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya, dan semoga kita terus diberikan perlindungan sampai pandemi ini berakhir. Nah, di sini saya hari ini kita mau membahas satu topik. Sorry, kelihatannya ada sedikit masalah teknis nih, karena suaranya mantul ke kuping saya. Mungkin bisa tolong dibantu. Sejauh ini kalau di sini aman sih suaranya Mas, mungkin hanya feedback di Mas Riki ya. Oh gitu ya, sebentar. Tes. Oke. Oke, jadi hari ini kita mau bahas mengenai apa namanya? Taruh. Sorry, agak mengganggu soalnya. Oke. Pertanyaannya adalah seberapa besar sih industri e-sports di Indonesia? Dan kalau misalnya besar, kita masuknya dari mana? Nah, saya Rizky Setiawan, saya CEO GGWP.id, dan kebetulan saya juga aktif di pengurus besar e-sports Indonesia sebagai ketua bidang atlet dan pengembangan atlet dan prestasi. Jadi tadi Pak Rizky sempat mention ya soal pengembangan atlet, itu kebetulan bidang tugas saya di pengurus besar Pak. Jadi mungkin nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Nah, sebagai konteks ini sedikit soal saya. Saat ini saya menjalankan startup saya sendiri ya, GGWP.id. Jadi kita punya media, punya event, dan juga ada banyak banget turnamen di sana yang bisa diikutin. Dan saya kompetitif banget dari zaman kuliah ya, beberapa belas tahun yang lalu gitu. Jadi saya suka ikut kompetisi. Kebanyakan sih kompetisi bisnis ya, karena waktu itu belum ada banyak kompetisi e-sports. Dan kebetulan saya sekarang juga nulis buku ya, mudah-mudahan nanti April udah mau diterbitin sih ya, mudah-mudahan April bisa ditemukan di toko buku terdekat ya, terutama di toko Gramedia ya, penerbitnya gitu. Oke, mungkin boleh next.
Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita masuk dari yang topik yang paling penting dulu. Sebenarnya e-sports itu apa sih gitu? Karena banyak banget definisi yang beda-beda, banyak banget pengertian yang beda-beda gitu. Jadi masing-masing pengertiannya jadi beda. Nah, salah satunya adalah e-sports itu adalah jenis olahraga yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan berpikir, ketahanan tubuh dengan sistem elektronik sebagai media utamanya. Jadi pertama e-sports itu olahraga. Kenapa? Karena butuh ketangkasan tangan gitu kan, ketangkasan sebagian besar di e-sports butuhnya bagian tubuh bagian atas ya. Jadi tangan, lengan gitu. Olahraga apa sih yang kayak gini? Bukan cuma e-sports doang, banyak memanah gitu, terus menembak, ya kan? Menembak jarinya aja yang bergerak. Terus juga bridge, catur dan lain-lainnya. Jadi olahraga itu nggak harus semua tubuh itu bergerak gitu. Beberapa ketangkasan beberapa bagian tubuh juga masuknya olahraga gitu. Terus kecepatan berpikir pastinya kayak main catur juga. Dalam e-sports kita butuh kecepatan berpikir bahkan hitungannya millisecond gitu, bukan lagi detik atau menit gitu, tapi benar-benar milidetik. Dan yang terakhir adalah ketahanan tubuh, karena kalau teman-teman yang jadi atlet e-sports atau pernah nonton pertandingan e-sports pasti tahu kita itu bertanding datang ke venue jam 6 pagi, pertandingan baru selesai jam 10 malam. Makanya daya tahan tubuhnya harus tinggi, endurance istilahnya. Latihannya gimana ya, dengan lari atau atletik lainnya gitu ya. Makanya kalau pemain-pemain e-sports di luar tuh biasanya badannya keker-keker ya. Mudah-mudahan di Indonesia segera mengikuti gitu ya dari sisi olahraganya. Dan yang terakhir adalah sistem elektronik. Nah, sistem elektronik ini sebenarnya bukan cuma bentuknya aplikasi, tapi ada juga robot misalnya. Jadi BattleBot kalau di US lumayan rame ya. Jadi robot lawan robot. Itu disebutnya sebagai e-sports mechanical. Atau sekarang ada juga misalnya balapan drone. Drone itu kan kombinasi antara digital dan juga mechanical. Jadi itu disebutnya sebagai e-sports hybrid gitu. Tapi yang banyak dikenal sebagai e-sports, terutama di Indonesia, adalah e-sports digital yang dimainkan di handphone dan menggunakan aplikasi game gitu. Jadi gitu ya, olahraga e-sports itu adalah olahraga yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan berpikir, dan ketahanan tubuh dengan sistem elektronik sebagai media utamanya. Nah, karakteristik e-sports itu kayak apa sih? Jadi e-sports itu terutama yang digital ya, itu adalah game, tapi nggak semua game adalah e-sports. Mungkin boleh next lagi. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang mau develop game gitu, karena ya again banyak yang bilang ini game e-sports padahal bukan, karena tidak memenuhi kriteria ini. Pertama, game itu mesti real time. Jadi saat terjadi action, misalnya ada 2 tim gitu ya, yang satu melakukan action, yang lain bisa langsung ngelihat gitu. Contohnya yang tidak real time kayak apa? Misalnya Clash of Clans. Saya jalanin action sekarang, lawannya baru lihat mungkin 3 jam kemudian gitu, atau 4 jam kemudian. Jadi nggak real time. E-sports itu terjadinya secara bersamaan. Next. Nah, kedua itu bisa ditonton. Mungkin kedengaran simpel banget, tapi jangan lupa bahwa sports itu adalah people watching other people playing a game gitu, atau doing sports gitu ya. Jadi kunci utamanya adalah adanya statistik atau bahkan menu spektator gitu ya, yang memungkinkan orang lain bisa menonton dan tahu siapa yang lagi menang, siapa yang lagi kalah. Ada nggak game kompetitif yang nggak bisa ditonton? Ada, salah satunya misalnya ada game judulnya Speed Drifter gitu. Itu dia nggak punya mode spektator, jadi nggak bisa dijadikan e-sports gitu, karena susah untuk ditonton sama orang lain. Gitu. Oke, next. Ketiga, membutuhkan kemampuan bukan sekedar keberuntungan. Ini nih yang ngebedain antara e-sports dan judi, karena ada yang bilang bahwa e-sports itu judi gitu, padahal enggak. E-sports itu butuh kemampuan yang bisa dilatih, yang bisa istilahnya ya secara tekun dilatih ya, diulang-ulang gitu. Kayak misalnya kemampuan akurasi, kemampuan untuk berpikir cepat, itu sesuatu yang harus dilatih. Makanya di e-sports juga kita ada konsep namanya salah satunya long term development gitu ya untuk atlet. Jadi atlet itu ya dari dia sedini mungkin dilatih sehingga nanti begitu profesional dia udah punya kemampuan dan skill yang mumpuni gitu. Jadi e-sports itu membutuhkan kemampuan bukan sekedar keberuntungan. Oke, next. Titik awal yang relatif seimbang gitu. Jadi e-sports itu 3 lawan 3, 5 lawan 5, 1 lawan 1 gitu. Ada beberapa game soalnya yang kayak dia 2 lawan 10.
mulainya gitu ya. Jadi nggak imbang. Nah, yang 2 itu bisa menang di lawan yang 10. Kenapa? Karena yang 2 misalnya equipment-nya udah strong banget, udah kuat banget gitu. Nah, itu bukan e-sports. Jadi e-sports itu titik awalnya relatif dari 0, terus jumlahnya biasanya sama, yang penting adalah seimbang. Dan yang terakhir, next, memiliki winning condition. Jadi kalau misalnya dia nggak ada winning condition-nya, itu disebutnya game sandbox gitu. Misalnya Minecraft ya kan. Minecraft kan nggak ada menangnya kan. Jadi dia punya tujuan. Misalnya kalau Mobile Legends tuh dia ngancurin disebutnya kalau Mobile Legends Nexus ya kalau nggak salah ya gitu. Atau PUBG itu misalnya winning condition-nya adalah menjadi tim yang terakhir bertahan gitu. Ini buat yang develop game penting banget untuk dipahami gitu. Nah, jadi itu tadi artinya e-sports ya. Sekarang seberapa besar sih e-sports? Next. Nah, e-sports ternyata gede banget teman-teman. Ini dibandingkan jenis olahraga lain gitu ya, baik yang tingkatnya global ataupun regional. Di tahun 2022 diperkirakan e-sports akan menempati posisi 8 setelah basket dari sisi audiensnya. Jadi huge banget, gede banget. Itu di dunia, itu dibanding olahraga lain ya. Next. Nah, ini dibandingkan entertainment industri lain. Dibanding musik, film, video game itu jauh banget di atas nilai industrinya gitu ya. Ini di dunia ya. Kalau di Indonesia gimana? Next. Nah, mungkin tebak-tebakan dulu nih. Kira-kira film apa sih yang sepanjang sejarah paling laku di Indonesia gitu, audiensnya paling banyak? Nah, jawabannya adalah Warkop DKI Reborn ya kemarin. Jadi total penontonnya tuh 6 juta orang gitu. Keduanya Dilan ya. Nah, dia ini Warkop DKI Reborn ini pendapatannya 17 juta US dollar. Kalau musik, next. Musiknya salah satu yang paling terkenal adalah musiknya Peter Pan. Next. Judulnya Bintang di Surga ya. Pendapatannya adalah 10 juta US dollar gitu. Kalau game untuk saat ini ya, ini data 2018. Dalam 1 tahun aja Mobile Legends itu diperkirakan memiliki pendapatan lebih dari 120 juta US dollar atau 10 kali lipatnya dari movie sama album paling laris di Indonesia gitu. Jadi gede banget dan itu 1 tahun loh. Artinya sekarang tuh modelnya game as a service ya, artinya panjang banget umurnya. Jadi tahun-tahun berikutnya juga makin gede. Dan untuk teman-teman mungkin tahu ya, tim Mobile Legends di Indonesia itu masing-masing harus membayarkan 15 miliar, teman-teman, 1 juta dolar untuk ikut dalam liganya atau kompetisi utamanya. Jadi gede banget emang game di Indonesia. Next. Nah, di dunia ini ada semacam 2 kiblat tanda kutip ya untuk e-sports gitu. Yang pertama itu kiblatnya Western, yang kuatnya di US dan Europe gitu. Jadi kalau mereka itu mainnya game apa? Terutama adalah game yang sifatnya PC atau konsol gitu. Ini termasuk juga di Jepang, Australia dan juga Korea Selatan gitu. Nah, kiblat kedua adalah yang arahnya dari timur gitu ya, dari China khususnya. Jadi dari China ini kuatnya adalah game-game mobile gitu, termasuk dalam wilayah ini adalah China, India, Afrika, Middle East, dan South America, dan tentunya adalah Indonesia. Jadi di Indonesia ini kita kuatnya adalah game mobile, game e-sports mobile. Ada nggak game e-sports di PC? Ya ada, cuma nggak sebanding dan kecil dibandingkan dari size atau ukuran game mobile. Next. Nah, kita zoom lagi nih sekarang ke Indonesia gitu. Ini tadi saya lupa jelasin ya, kenapa judulnya mengintip, karena e-sports itu adalah satu industri. Jadi bukan cuma satu jenis perusahaan, tapi industri yang luas banget. Jadi kita sekarang ini ngelihatnya lebih ke arah helicopter view gitu. Kita lihat dari atas, kita lihat secara keseluruhan garis besarnya gimana. Nanti untuk lebih in-depth-nya lagi bisa masing-masing mesti ada sesinya sendiri gitu. Oke, jadi Indonesia sendiri sekarang gede banget ya, seperti banyak hal di Indonesia kalau ngomongin angka pasti selalu cantik gitu. Misalnya untuk jumlah revenue game, kita itu 16 terbesar di dunia. Gamers population kita, ini data tahun 2019 yaitu 40 juta sampai 60 juta gamers. Kalau pemain e-sports yang terbaru, saya melakukan penelitian kemarin tahun 2020,
saya menemukan ada 44,2 juta gamers esports di Indonesia. Jadi gede banget dan masih tumbuh secara besar. Growth-nya itu 37% lebih besar dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Gitu. Jadi emang gede banget. Oke, next. Nah, dan sekarang gede, tapi bakal lebih gede lagi ke depannya. Kenapa? Indonesia tuh bakal jadi salah satu negara paling kaya di dunia gitu ya. Kita ketujuh paling besar secara ekonomi dunia tahun 2030 atau sekitar 9 tahun lagi. Nah, posisi ini sekarang ditempatin sama Perancis gitu. Jadi bayangin dalam 9 tahun, dekat banget ya. 9 tahun kita akan pengaruhnya sebesar Perancis saat ini gitu. Jadi gede banget. Oke, next. Nah, ini tadi juga mungkin untuk memperkuat data dari Pak Luat ya. Memang sayangnya masih kuat sekali di Pulau Jawa. Gitu. Kalau Pak Luat tadi dari jumlah orangnya, kalau ini lebih ke arah revenue-nya gitu. Jadi tetap paling besar Jawa, kedua Sumatera 24%, diikuti Kalimantan, Sulawesi, dan terakhir adalah Bali, Papua, dan sekitarnya. Oke, next. Nah, ini pemainnya nih, ini di Indonesia ya. Jadi kalau, ada sedikit bahasa Chinese ini, kebetulan dari presentasi saya waktu di China. Jadi di sini memang di dunia e-sports ya, ini masih dunia laki-laki gitu. Banyak sekali pemainnya ada jenis kelamin laki-laki. Walaupun memang jumlah pemain perempuan juga makin meningkat gitu. Umurnya adalah antara 13 sampai 24 tahun. Nah, yang masih di bawah 13 tahun itu biasanya cenderung enggan untuk bermain game e-sports. Kenapa? Karena menurut mereka terlalu kompleks, terlalu ribet gitu ya. Karena e-sports itu membutuhkan bukan cuma keterampilan main game, tapi juga kemampuan bersosialisasi yang baik gitu. Dia bisa kerjasama dalam tim, dia bisa kerjasama dengan anggota timnya gitu ya, bisa ngatur strategi dengan baik, leadership yang mesti ada. Nah, anak-anak biasanya belum memiliki kemampuan itu, jadi buat mereka kurang seru lah main game e-sports itu, terlalu rumit, susah gitu. Makanya yang paling banyak adalah 13 sampai 24 tahun, kemudian diikuti oleh generasi milenial 25 sampai 34 tahun sebesar 12%. Gitu. Oke, next. Nah, ini alasannya kenapa sih orang main game gitu. Ternyata saya menemukan satu fenomena yang disebut sebagai social currency. Social currency itu adalah sesuatu yang kita lakuin biar kita bisa menjaga hubungan pertemanan, persahabatan gitu ya. Misalnya contohnya selain game e-sports tuh kayak main sepeda sekarang ya yang rame, atau main futsal, kalau bapak-bapak main golf gitu. Jadi biar dia nggak dianggap kuper gitu. Nah, kalau di generasi milenial ya social currency-nya adalah e-sports gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa main e-sports gitu ya, terutama generasi milenial dan laki-laki, dia kadang bisa dianggap kuper sama lingkungannya gitu. Makanya akhirnya orang terdorong untuk main game e-sports. Next. Nah, ini ekosistemnya. Wah, mungkin agak sedikit nggak kelihatan ya. Cuma kalau e-sports itu nggak cuma sekedar sebagai tim atau atlet, teman-teman, tapi juga ada banyak lainnya. Kita fokus ke yang biru gelap di tengah ya. Itu ada 4. Jadi tim pro player dan akademi. Terus kedua media dan influencer. Ya, jadi teman-teman mau bikin blog atau media itu bisa juga, atau jadi influencer, jadi YouTuber. Itu bisa juga. Terus penyelenggara event atau event organizer dan turnamen organizer itu bisa juga. Sekarang di daerah-daerah mulai banyak. Kita kebetulan GGWP juga ada platform turnamen. Sekarang itu pendaftarannya total 1.200 tim dalam 1 bulan. Jadi banyak banget emang turnamen-turnamen seperti itu, dan yang ikut juga banyak. Dan yang terakhir adalah pengembang dan penerbit game gitu. Nah, ini yang menarik nih. Kenapa? Karena tim kita udah punya yang kuat gitu. Ada EVOS, ada RRQ, ada Boom, ID gitu ya. Media dan influencer udah banyak banget, media dan influencer gaming. Penyelenggara event juga ada banyak gitu. Revival, GGWP kita juga ada, Animines juga gitu ya. Tapi yang kita belum ada adalah pengembang game gitu. Makanya ini yang mau saya highlight ya. Next.
ini nilai kapitalisasi pasar, saya sebut merek aja ya, dari Garena ya. Garena ini adalah penerbit game Free Fire. Dia tahun 2020 sampai meningkat 5 kali lipat loh. Oke, waktunya udah habis. Saya minta teman-teman dikit, ada suara. Enggak, sorry, dari timer saya ternyata. Sorry. Oke, saya lanjutin dikit. Nah, jadi ini dari Garena ya. Dia dalam tahun 2020 itu meningkat sampai 5 kali lipat loh. Jadi nilai total perusahaannya itu 100 juta US dollar. Nah, sebagai perbandingan nih, 100 bilion ya, 100 miliar US dollar gitu. Sebagai perbandingan, nilai perusahaan Bank Mandiri nih di Indonesia itu cuma 25 billion US dollar gitu. Jadi ini 4 kalinya dari Bank Mandiri gitu, Garena gitu. Hanya gara-gara satu game. Dan pasar utama game ini adalah next indikasinya ya. Pasarnya di mana? Ya Indonesia gitu. Kita ketiga ya setelah India, setelah Brazil, Indonesia gitu 12%. Jadi kita marketnya gitu. Ya gitulah. Jadi kita ini gede banget secara penggunanya, cuma belum bisa kita ambil. Di sini saya ngedorong teman-teman untuk sama-sama kita memecahkan ini gitu ya. Mungkin teman-teman terutama yang pengen ke bidang programming, ayo masuk ke dunia e-sports. Mungkin bukan hal yang gampang gitu ya. Pasti susah banget lah develop game e-sports. Cuma bukan berarti nggak bisa. Karena nih banyak yang takut ya, misalnya wah kita gimana cara kita ngelawan Tencent, cara kita ngelawan ini. Nah, satu hal yang perlu diingat adalah Tencent, NetEase, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, itu mereka nggak cuma ngeliat Indonesia doang gitu. Mereka itu pengen gamenya laku di negara-negara Amerika, di Eropa, tapi buat orang Indonesia, spesifikasi game mereka itu terlalu berat. Makanya yang menang di Indonesia itu bukan perusahaan-perusahaan besar itu, melainkan ambil contoh misalnya Mobile Legends ya Moonton gitu ya. Jadi kalau di China sendiri bukan sebuah perusahaan yang besar gitu. Garena juga tadinya bukan satu perusahaan yang sekelas Tencent, jauh gitu. Tapi begitu mereka win di Indonesia, mereka bisa win big. Dan even yang mengembangkan game Free Fire ini, itu tahu nggak developer dari mana? Dari Vietnam gitu, Triple One Dots namanya. Jadi Vietnam aja bisa kok ngembangin game yang mendorong valuasi sebuah perusahaan sampai 4 kali lipat Bank Mandiri. Masa Indonesia nggak bisa gitu? Jangan kalah kita sama Vietnam. Oke, next, terakhir. Nah, ini buat saya mau highlight sedikit ya soal game developer di Indonesia. Jadi model bisnisnya juga sebenarnya banyak banget, nggak cuma kayak kita develop game, kita jual gamenya, enggak. Nah, mungkin agak nggak kelihatan ya, cuma yang pertama misalnya ya ada model bisnis premium namanya. Jadi kita jual gamenya, game premium ya, bayar 3.000 baru bisa main, atau bayar 10.000 baru bisa main. Di Indonesia ini ada namanya Manguni Squad yang paling dikenal ya. Bahkan gamenya berbayar 10.000 gitu, jadi besar juga. Terus kedua adalah freemium. Freemium ini pakai iklan, dapat uangnya gitu, atau pakai in-app purchase. Ini yang udah mulai trending juga. Terus ketiga, subscription. Ini kalau teman-teman main PUBG pasti tahu ada namanya Battle Pass gitu ya. Battle Pass itu adalah model subscription karena kita bayarnya per bulan gitu. Di Indonesia ini belum sama sekali ada satu developer pun yang menggunakan model bisnis ini. Padahal ini lagi populer banget. Mobile Legends juga kalau nggak salah ada ya, Starlight kalau nggak salah namanya ya. Atau Free Fire juga ada Battle Pass gitu. Nah, tadi kita jual ke konsumen, bisa juga modelnya business to business gitu. Misalnya tadi Pak Luat sempat mention gamification gitu. Jadi kita bikinin game untuk company lain gitu, misalnya untuk training gitu ya, untuk pelatihan. Ini yang kuat di sini bidangnya Agate namanya perusahaannya ya di Indonesia. Jadi kita bisa customize atau outsourcing. Kita mengerjakan bagian dari sebuah game lain, biasanya game AAA. Misalnya ada orang mau bikin game Gran Turismo gitu atau GTA ya, Grand Theft Auto. Nah, kita bikin mobilnya doang gitu atau kita bikin orangnya doang. Karena game sebesar itu nggak mungkin dia nggak outsource. Pasti dia outsource untuk mempercepat development-nya. Dan yang terakhir adalah licensing. Licensing ini sesimpel kita bikin aset, kita taruh gitu asetnya di misalnya Unity Store, itu sudah masuk kategori licensing gitu. Ada juga yang sifatnya kayak misalnya Dread Out, jadi dia itu
bikin IP game, kemudian dilisensikan, dijadikan film gitu. Jadi IP itu bisa juga, cuma memang belum banyak. Yang paling gampang sih sebenarnya itu ya, kita bikin aset atau kita bikin kode gitu ya, kita upload, kita jual gitu. Oke, jadi itu kira-kira teman-teman, bahwa e-sports itu dunianya luas banget, teman-teman bisa masuk dari manapun gitu ya. Sekarang sudah gede dan kedepannya akan jauh lebih gede gitu. Jadi kita di industri e-sports sangat menunggu kedatangan teman-teman untuk masuk ke industri ini, dan tentunya tapi sebelumnya masuknya jangan mentah gitu ya. Belajar dulu yang keras, belajar dulu di sekolah sampai maksimal, jadi yang terbaik di sekolah, kuliah juga kalau bisa kuliah gitu ya, dan maksimal di sana. Nah, talenta seperti itulah yang kita perlukan di industri e-sports. Gitu teman-teman, Mbak Mira. Baik, Mas Riki. Terima kasih Mas Riki atas paparannya dan juga insight serta wawasan yang pastinya baru dan juga melengkapi ya teman-teman yang di sini yang sudah mulai terjun ke dalam dunia e-sport game ataupun mau menekuni. Ternyata nggak cuma butuh keberuntungan, tapi memang harus punya kemampuan. Makanya ayo berlatih, nggak apa-apa ya. Dan ini juga kalau memang ada parents di sini, saya tadi lihat ada ibu dan anak mendampingi mungkin ya. Ternyata pemahaman orang tua juga di sini perlu ditekankan lagi. Mungkin kapan-kapan Cybercreasi bisa mengadakan digital parenting mengenai gamer ini sendiri ya, Mas Riki ya. Iya, saya kebetulan parent juga. Jadi saya tertarik juga untuk terkait itu ya, terkait parenting. Karena memang itu tadi stigmanya kan orang tua kadang ngapain sih main game terus gitu kan. Jadi perlu diberi wawasan lebih lagi. Baik, teman-teman, menarik ya. Masih ada satu narasumber lagi yang akan berbagi kepada kita semua, Mas Denis Adiswara. Nah, beliau ini adalah public figure, kemudian YouTuber, kemudian gamer juga. Halo Mas Denis. Halo, apa kabar Mbak Mira? Semoga sehat semuanya. Ya, halo juga buat Bapak Watch Yombing, Pak Rizky, dan Pak Riki juga dari GWP. Ya, Mas Denis, terima kasih ya sebelumnya. Kita mau juga dong mendengarkan Mas Denis selaku gamer ya. Bagaimana alasan Mas Denis terjun ke dalam dunia game ini, ke YouTuber juga, dan memang Mas Denis juga sudah mulai menekuni e-sport sendiri atau bahkan juga menghasilkan pundi-pundi dari gamer ini. Silakan Mas Denis. Oke, terima kasih atas untuk perkenalannya. Mudah-mudahan ini suara saya baik-baik saja ya teman-teman ya, karena kok agak mental ini di tempat saya audionya. Oke, saya langsung aja. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, saya ucapkan salam kenal dan kalian jangan kemana-mana karena di akhir acara dan akhir sesi saya akan giveaway sebuah produk senilai $50 US. Apakah kalian mau? Kalau kalian mau, ketik iya sekarang di kolom komen Zoom. Silakan. Ya, ayo diramaikan. Gitu dong. Sorry ya, saya pakai caranya streamer supaya bisa menarik perhatian teman-teman semua, tapi ya saya akan berbagi produk senilai $50 buat yang beruntung. So, mari kita mulai saja presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman, ya siap, terima kasih. Jadi teman-teman, saya selain sebagai aktor, saya juga kebetulan seorang co-founder dari sebuah tim e-sports. Masih baru sih, mungkin sama seperti kalian yang baru mulai ya. Dan mulainya itu baru Mei 2020 kemarin. Kenapa saya memulai tim e-sports ini? Karena simpelnya tujuan saya adalah untuk melampiaskan hobi main game saya, itu satu. Kedua, saya juga harus mendekatkan diri pada target market atau target penonton yang baru. Karena saya lihat game ini sangat banyak diminati oleh para kaum muda dari generasi Z seperti kalian. Buat yang kepala 3, Anda bukan generasi Z ya, Anda generasi Hono Coroko ya, bahkan aksara Jawa Anda, bukan abjad. Nah, sorry bercanda aja. Oke, saya akan share beberapa beberapa insight yang saya temukan ketika membuat sebuah tim e-sports gitu. Oke, next. Saya tahu Anda pasti ingin kaya, ingin punya uang dan populer.
kan? So, langsung ada yang jawab, ya. Oke, itu memang mulainya gampang, tapi mempertahankan dan menjalankannya itu penuh tantangan. Dilakukan pertama adalah ketika kita bikin tim e-sports, kita harus memiliki jiwa wirausaha dan pastinya mencintai game. Ini penting, karena kalau cuma cinta game saja, itu kurang. Itu sama aja kalau kamu mencintai seseorang, tapi kamu tidak siap menafkahinya. Nah, agak curhat ya jadinya. Pertama itu, memiliki jiwa wirausaha dan mencintai game. Karena setiap tim, walaupun itu kecil, tapi dia juga harus memiliki model bisnis agar bisa bertahan secara finansial. Alias bisa bayar pulsa, bisa beli HP terbaru, bisa bayar turnamen, dan segala macam. Tapi di saat yang sama, dia juga harus tahu bagaimana cara mendapatkan pemasukan. Dan kedua, mulailah dari membentuk sebuah tim kecil. Kita tahu bahwa tim-tim e-sports besar itu memiliki banyak sekali cabang olahraga e-sports di dalam satu tim yang sama. Contoh, ada tim yang khusus Mobile Legends, ada tim yang khusus Free Fire, ada tim yang khusus PUBG, atau bahkan ada tim yang khusus untuk game cacing. Nah, teman-teman, kita mulai jangan langsung banyak, tapi pilih dari salah satu game saja. Dan pilihnya harus salah satu dari 10 game terpopuler di daerah atau negara kamu. Supaya lebih gampang bertemu dengan penonton kalian nantinya. Keempat, rajin ikut scrim, ya, networking atau turnamen skala kecil. Scrim ini bagi yang belum tahu, ini adalah semacam latihan bareng, latih tanding bareng bersama-sama. Walaupun ini kelihatannya tidak ada hadiahnya, tapi ini bagus untuk networking dan menjalin hubungan dengan orang-orang baru. Turnamen skala kecil pun juga harus kalian rajin ikuti. Paling tidak seminggu 2 atau 3 kali. Fungsinya buat apa? Untuk melatih daya saing dan kompetisi kalian sekaligus chemistry antar anggota tim kalian. Ini penting. Wah, kok banyak banget seminggu 2 kali? Tenang kawan-kawan, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara dengan jumlah turnamen terbanyak. Jadi kalian tidak akan kehabisan turnamen, asal kalian tidak pilih-pilih. Kalau ada hadiahnya kecil, sikat. Kan kalian masih baru ini. Next. Nah, selain bermain bersama, bagi tanggung jawab operasional dan administrasi pada sesama anggota. Ini sangatlah penting. Saya tahu bahwa teman-teman suka main game, tetapi tim e-sports yang lebih bertahan lama adalah tim e-sports yang tidak hanya bergerak sebagai organisasi olahraga, namun juga sebagai unit bisnis. Jadi harus ada yang bagi tugas tuh, siapa yang jadi player sekaligus ngurus keuangan, siapa yang ngurus jadi player tapi juga ngurus tentang administrasi surat menyurat ke tiap turnamen, siapa yang ngurus konten. Itu penting sekali untuk berbagi tugas. Dan yang terakhir poinnya adalah aktif branding dan merilis konten di semua sosial media populer. Nah, teman-teman, disinilah saya menyemangati Anda untuk tampil narsis, memperkenalkan tim Anda sekaligus personal branding Anda sebagai anggota tim e-sports. Ini penting agar kalian bisa keep in touch atau tetap tersentuh oleh para calon penonton secara digital. Wah, pasti kalian langsung kaget nih. Hah? Semua sosial media populer, apakah harus tiap hari Mas bikin kontennya? Kalau bisa, iya. Karena berdasarkan pengalaman, 1 hari saja kamu tidak bikin konten, maka itu sama saja artinya dengan kamu mempersilahkan calon penonton kamu untuk diambil perhatiannya oleh saingan-saingan baru kamu. Karena tim e-sports baru setiap harinya lahir di Indonesia. Banyak yang mati, tapi juga banyak yang lahir. Oke, next.
Nah, untuk konten ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu jago aja tuh nggak cukup, teman-teman. Tapi juga kamu harus bisa menghibur. Kalau bisa malah jago, menghibur, informatif, keren tampilannya. Wah, saya tidak ganteng dan cantik, Mas. Apa yang harus saya lakukan? Tenang. Kamu mungkin tidak ganteng, tapi kamu harus lucu. Karena banyak sekali orang lucu yang tidak ganteng kan? Seperti saya. Sok lucu kan kamu, Denis? Enggak, kalau saya gitu sih. Intinya adalah kamu jangan hanya mengandalkan kejagoan kamu saja. Fans-fans baru kamu itu butuh berkomunikasi dengan kamu. Fans-fans baru itu butuh memiliki hubungan dekat dengan kamu, walaupun ini secara online. Anggap aja lah kayak kamu itu adalah JKT48-nya, sementara penonton-penonton itu adalah wotanya. Memang tidak pernah atau bahkan jarang bertemu secara langsung, cuma mereka merasa dekat ketika ada konten baru muncul di sosmed. Itu teman-teman. Atau ya nggak usah jauh-jauh deh, lihat Blackpink. Blackpink tuh ngeluarin lagu setahun cuma berapa sih? 3 kali paling baru-baru ini. Tetapi setiap hari dia selalu bikin vlog. Sehingga walaupun kita tidak kenal personil Blackpink secara personal, tapi kita tahu ya apa makanan favoritnya Lisa, siapa nama peliharanya Jisoo, dan macam-macam. Ya ini memang saya namanya Blackpink karena kebetulan saya seneng sama Rose kemarin, Underground. Kalian denger deh, cakep lagu. Oke, next. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang selalu ditanya oleh para orang tua ke anak mereka yang suka bermain game dan ingin masuk ke dalam dunia e-sports. Orang tua itu sebenarnya sayang sama kalian, teman-teman. Mereka tidak mau waktu kalian terbuang-buang. Mereka tidak mau kesempatan terbaik bagi anak itu lepas dengan sia-sia gara-gara game. Makanya teman-teman, ketika kalian ingin terjun ke dunia e-sports, saran saya adalah kalian harus memikirkan jalur-jalur pendapatan ketika kalian bekerja dan berkarir di dunia e-sports. Dari mana aja sih? Pertama, dari merchandise. Ini yang paling gampang. T-shirt, masker, dan lain-lain. Kedua, fan club membership. Ya, fan club membership. Jadi setiap fans membayar iuran sejumlah uang setiap bulannya yang dibayarkan secara konsisten tiap bulan ke tim. Sebagai balas jasanya, tim akan memberikan macam-macam. Misalkan merchandise juga, atau mungkin ngobrol-ngobrol secara online selama 1 jam dengan para personil, and so on. Banyak banget yang sudah pakai sistem fan club membership ini, tapi saran saya coba pelajari dari fans club Barcelona, Football Club Barcelona. Memang itu adalah tim bola, tapi Football Club Barcelona tidak hanya memberikan membership fans, tapi membership fans itu juga berfungsi sebagai kartu anggota koperasi. Ini penting. Ini adalah sebuah gebrakan menurut saya. Ketiga, jalur pendapatan tim e-sports juga bisa lewat local event dan turnamen. Kalian sebagai tim e-sports bisa kerjasama dengan event organizer setempat yang kalian kenal dan percaya untuk mengadakan turnamen bareng atau online event bareng. Jangan sendirian teman-teman. Ajak kolaborasi IO atau event organizer setempat. Oke? Kalian bikin turnamen, kalian bikin event online. Kita bikin turnamen Mobile Legends. Yang menang nanti bakal kita kita kasih hadiah, tapi daftar gitu. Ada daftar pembayaran dengan pembayaran. Terus keempat, ini khusus untuk teman-teman yang ada dan berkiprah di YouTube biasanya. Hak tayang konten atau turnamen. Ya, simple lah. Kata populernya adalah AdSense.
AdSense ini adalah pembayaran bagi hasil antara pengiklan di YouTube dengan kalian sebagai content creator. Tetapi kalau kalian cukup populer, kalian bisa jual hak tayang turnamen atau event kalian ke stasiun TV, dibagi hasil dengan si stasiun TV atas semua mendapat iklannya. Itu juga bisa. Saya doakan kalian populer. Amin. Ya. Oke. Kelima adalah esports influencer management. Nah, teman-teman, kalian juga harus perhatikan bahwa sebagai player esports, kalian juga bisa membuat personal branding kalian diminati lewat sosial media, sehingga banyak sponsor yang mau berpromosi dan berkolaborasi lewat kalian. Ini gampang lah kalau influencer ya. Lalu juga, nah ini juga sebenarnya penting nih, edukasi esports untuk anak atau orang tua atau korporat. Teman-teman kan tadi kan tahu kan, masih banyak orang tua yang masih bingung kalau dengerin anaknya itu mau terjun ke dunia esports. Nah, ini sebenarnya peluang. Kalau kalian sudah berpengalaman di dunia esports, kalian bisa menjadi guru privat esports untuk si anak, sambil menjelaskan potensi-potensi bisnisnya. Dan ini belum banyak yang melakukan, teman-teman. Bayangkan, ini seperti bimbel, tapi versi esports. Belum ada loh. Lalu ada juga kalian bikin guest house atau hotel atau bar, intinya segala hal yang seputar F&B business dan hospitality. Belum ada yang bikin hotel temanya esports. Masih jarang di Indonesia yang bikin bar atau restoran yang temanya esports, padahal bisa. Dan kalau misalkan kalian tim esports yang sudah cukup populer, kalian bisa kerjasama dengan pelaku bisnis kuliner untuk bikin restoran seperti itu. Tapi Mas, sekarang kan pandemi, orang-orang nggak boleh kumpul, nanti kena Satpol PP. Betul juga kamu. Ya udah, kerjasama aja sama salah satu penyedia makanan online, bikin semacam kolaborasi branding. Jadi di kemasannya makanan mereka ada logo tim kamu. Itu juga bisa, teman-teman. Nah, next. Ini slide terakhir. Karena saya tahu kalian pengen giveaway-nya. Ya, terakhir adalah menjalankan sebuah tim esports adalah kombinasi dalam mengatur sebuah perusahaan rintisan dan sebuah tim olahraga. Ya, jadi nggak cuma tim olahraga saja yang kalian atur. Tidak hanya sebuah startup company saja yang kalian atur, tapi adalah gabungan keduanya. Apakah akan melelahkan? Lelah. Apakah akan banyak yang bertumbangan? Banyak. Tapi kalau memang ini adalah passion kalian, kalian pasti akan bangkit kembali dari kegagalan. Lagi, dan lagi, dan lagi. Saya katakan di sini, mungkin bikin tim esports bukan untuk kalian. Nggak apa-apa. Tapi bagi yang memang panggilan hatinya adalah tim esports, bagi kalian yang memang nggak kapok ketika menemukan kegagalan, ya selamat datang dalam dunia esports. Next slide. Terima kasih. Follow ya Instagram saya. Baik, terima kasih Mas Denis. Wow, ini mendengarkan pemaparan dan motivasi sekaligus semangatnya Mas Denis. Saya sendiri sebagai orang tua yang punya anak laki-laki, jadi ingin mendorong anak supaya bisa belajar juga tentang game sport ini ya. Mas Denis, oke, untuk giveaway-nya gimana? Mau sekarang banget nih? Boleh. Mau banget sekarang nih. Habis masih ada ngobrol-ngobrol lagi apa enggak? Kita masih ada Q&A, apakah mau nanti? Oh, nanti aja. Oke, biar tetap di sini ya teman-teman ya, jangan live dulu. Oke, biar enggak sabar aja. Oke, teman-teman, tadi sudah narasumber kita memberikan paparan dan juga materinya ya. Dan yang terakhir menarik masih dari Mas Denis, kalau memang passionnya di dunia game sport ini, maka jadikanlah segala kegagalan itu sebagai kebangkitan gitu. Kalau memang yang passionnya di dunia e-sport ini, ya nggak apa-apa, minimal tahu daripada tidak tahu. Siapa tahu nanti setelah tahu jadi sayang gitu kan. Seperti ya, tadi bilang bahwa e-sport itu tidak hanya jago, tapi juga harus bisa mencintainya. Oke. Baik teman-teman, dari Pak Rizky, dari Pak Luat, dari Mas Riki dan juga Mas Denis sudah diberikan paparannya. Sekarang akan memasuki sesi Q&A. Saya percaya bahwa
kolom chat juga sudah banyak sekali yang bertanya. Yang bertanya absen nanti ya setelah di sesi akhir akan saya umumkan lagi linknya. Bersabar dulu. Oke, kita akan membuka pertanyaan yang akan ditampilkan di layar. Silakan. Oke, ini pasti ingin mengupas lebih jelas lagi nih. Oke, pertanyaan sudah tampil di layar. Dari Andri Wijaya untuk Pak Luat. Bapak, apakah pemerintah sudah mempunyai asosiasi e-sport? Soalnya kemarin browsing Google, tapi kok belum lengkap banget infonya, cuma dapat federal saja. Barangkali dari pihak pemerintah bisa menjawab. Silakan Pak. Langsung nih Mbak Mira. Langsung saja Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanya asosiasi e-sports, asosiasi itu kan dibentuk oleh pelaku industri ya, jadi bukan pemerintah yang membentuk asosiasinya. Jadi dan lagi pula atlet e-sports itu naungannya ada di bawah Kementerian Olahraga Menpora. Jadi di bawah Forum Olahraga Rekreasi kalau tidak salah namanya Forkri kalau nggak salah. Nah, jadi ya asosiasi yang terdaftar harusnya sih bekerja sama dengan yang di bawah Kemenpora tadi, jadi bukan di bawah Kominfo. Jadi asosiasinya apa sih sebenarnya ya? Terkadang ya beberapa industri itu bisa pecah membentuk beberapa asosiasi sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang secara mutlak harus menjadi pilihan pemerintah sih, Mbak. Karena kan asosiasi itu